Halo, selamat malam pemirsa. Tahun 2024 menjadi tahun yang bersejarah bagi bangsa ini, di mana rakyat Indonesia menentukan siapa pemimpinnya mulai dari tingkat regional hingga nasional. Meski diwarnai banyak drama dan dinamika politik, tahun 2024 patut dijadikan pembelajaran bagi jalannya demokrasi dan juga stabilitas politik ke depan. Di tengah tantangan dinamika politik global serta krisis energi dan pangan yang masih menjadi ancaman, sudah seharusnya tahun 2025 menjadi perhatian, menyambut tahun baru bersama dengan pemerintahan baru. Kami mencoba untuk membaca bagaimana situasi politik ke depan dengan menganalisa sejumlah peristiwa dan juga dinamika yang terjadi. Bersama saya Afir Malik, inilah Panggung Demokrasi Political Outlook 2025. Langsung saya perkenalkan narasumber yang luar biasa yang sudah bersama saya di studio pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya hadir juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Mas Philip Vermonte. Halo Mas Philip, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Dan di sebelah Mas Philip ini katanya temannya Mas Philip, yaitu pengamat politik Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi Hanan, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Afi. Di sebelah kiri saya hadir juga pengamat kebijakan publik Mas Trubus Rahardiansyah. Mas Trubus, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, ya. Dan kemudian juga pakar hubungan internasional Prof. Alexius Jumadu. Prof. Alexius, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Dan kemudian satu lagi kami hadirkan pakar hukum pidana Profesor Topo Santoso. Prof. Topo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kita bahas mengenai Political Outlook 2025, membaca situasi tahun politik di 2024. Saya sebagai pengamat politik, saya ke Mas Jayadi Hanan terlebih dahulu. Apa kira-kira yang akan menjadi perhatian di 2025 ketika kita sudah menyelesaikan rangkaian pemilu, ada Pilpres, pemilu legislatif, bahkan kepala daerah. Apakah isu yang sempat disampaikan oleh Pak Presiden bahwa pemilihan kepala daerah wacananya adalah dikembalikan menjadi yang dipilih oleh DPRD akan semakin menguat, atau ternyata reaksi publik juga berkata berbeda, Mas Jadi? Ya, itu salah satu yang mungkin nanti akan muncul sepanjang tahun ini kalau itu memang betul-betul diproses oleh DPR ya untuk melakukan revisi atau evaluasi. Tapi di luar itu pasti masyarakat atau yang akan mengemuka adalah perhatian terhadap apa yang disebut dengan quick wins. Program-program yang menjadi unggulan yang dibuat oleh Presiden, yang dikampanyekan dan dijanjikan. Banyak yang bisa kita lihat di situ ya. Baik itu yang paling terkenal adalah makan gratis, juga program-program infrastruktur desa dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi perhatian. Tapi sebelum di luar itu juga masyarakat kan mendapatkan presiden baru dari kabinet ini atau pemerintahan, yaitu kabinet yang super besar. Iya. Ya, beberapa kementerian itu dipecah. Dan para ahli administrasi, para ahli kebijakan banyak menilai bahwa itu memerlukan proses yang cukup panjang sebetulnya untuk betul-betul bergerak secara cepat gitu ya, karena memerlukan persiapan-persiapan dari segi struktur, orang, program dan sebagainya. Kemudian yang ketiga saya kira adalah soal, tentu saja lagi-lagi soal ekonomi ya. Ekonomi, selain Pak Prabowo sudah mencanangkan seperti yang kita dengar tadi, kepengen 8%, nggak tahu, kita kebetulan nggak ada ahli ekonomi di sini. Iya, karena Political Outlook ya, jadi kurang lebih. Iya, bisa nggak 8% itu yang kita bisa lihat. Yang pasti ekonomi sampai hari ini tumbuhnya sekitar 5%-an kan gitu. Agak ambisius menurut Anda ketika targetnya adalah 8%, kalau Pak Prabowo katakan mungkin dalam 2-3 tahun pertama pemerintahan beliau. Ya, terus terang saya nggak berani jawab ya. Tapi saya mendengar sejumlah ahli ekonomi mengatakan itu cukup ambisius. Cukup ambisius. Pak Jokowi aja mencanangkan 7% kan, tapi nggak pernah tercapai 5% gitu. Yang pasti misalnya nah itu program-program yang terkait dengan ekonomi. Kenapa ekonomi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemerintahan. Persepsi masyarakat terhadap pemerintahan itu nanti akan menentukan bagaimana tingkat dukungan masyarakat. Mungkin di tahun pertama ini pemerintah masih berbulan madu dengan masyarakat, dengan rakyat ya. Tetapi ada dua PR terutama soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itu yang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya ya, sampai hari ini KPK kalau ditanya ke masyarakat, yang KPK termasuk lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaannya, bahkan dibandingkan dengan misalnya kepolisian, kejaksaan. Jadi itu sejumlah PR yang akan muncul. Yang ketiga saya kira adalah masyarakat sadar, kalau kita tanya ya, bahwa ada situasi global. Masyarakat kebanyakan itu kan kita sering tanya tuh di survei-survei, mereka sadar bahwa ada situasi global yang bisa berpengaruh langsung ke Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Bagaimana pemerintah memproses itu, memanage dan sebagainya. Jadi ada keperluan untuk
karena masyarakat percaya memberi modal besar kepada pemerintahan ini untuk memulai, itu maka sekaligus juga ada harapan yang tinggi. Ya. Nah, kepercayaan yang tinggi disertai dengan harapan yang tinggi itu kalau pemerintahnya tidak deliver, itu akan menimbulkan kekecewaan. Jadi bumerang ya. Jadi bumerang. Itu modal yang Kekecewaan baik. itu nanti bisa muncul di tahun kedua, tahun ketiga, berikutnya. keempat, dan kelima. Gitu. Oke, kalau kita lihat tadi sempat yang jadi modal pemerintahan Pak Prabowo adalah kepercayaan masyarakat yang tinggi. Ini ada sangat yakin 18% dan cukup yakinnya adalah 64,9%. Bagaimana kemudian menjaga dan mengolah kepercayaan ini supaya tidak menjadi kecewaan? Karena kepercayaan ini bisa jadi modal, bisa juga jadi beban, gitu karena kan? ini kan awal, Pak, orang belum melihat prestasi Pak Prabowo sebagai presiden kan. Baik. Nanti tingkat kepercayaan ini akan dipengaruhi oleh seberapa banyak kinerjanya itu dimunculkan. Seberapa banyak delivernya. Saya ke Mas Trubus, kalau kemudian ternyata kebijakan publiknya akan seperti apa? Kalau kita lihat targetnya ambisius, modalnya sebenarnya cukup bagus, tapi kementerian yang gemuk juga jadi sorotan. Apakah kemudian bisa masyarakat dengan cepat minimal mengukur 100 harinya Presiden Prabowo? Saya kira untuk sampai ke sana agak berat ya Mbak, karena persoalannya adalah berbagai kebijakan yang selama ini ditinggalkan oleh presiden sebelumnya itu masih istilahnya membebani masyarakat, terutama konteksnya adalah bagaimana masyarakat melihat mahalnya harga-harga bahan pokok pangan itu menjadi persoalan di tingkat publik. Nah, karena itu kebijakan-kebijakan yang lain, misalnya yang sempat ditolak, misalnya Tapera, misalnya itu kan menjadi satu hal yang kemudian memang niatnya baik, semua kebijakan tentu baik niatnya karena pemerintah, tetapi kan kemudian ketika kemudian pemerintah membuat kebijakan awalnya hanya untuk ASN, kemudian melebar ke karyawan swasta, dan kemudian yang ketiga melebar lagi kepada yang namanya karyawan pegawai mandiri atau orang mandiri bahasanya, bukan karyawan. Freelancer kemudian, lah kurang freelancer. Kemudian muncul lagi kepada orang asing. Nah, ini kemudian yang menyebabkan masyarakat makin melihat bahwa maksudnya bagaimana gitu, yang namanya tabungan memaksa harus sampai kepada istilahnya pihak-pihak yang mungkin sangat jauh dari ini gitu. Itu contoh artinya kebijakan Atau Anda lihat bahwa jangan-jangan modal yang cukup besar, kepercayaan dan optimisme masyarakat dengan yang tadi begitu banyak permasalahan, kemudian harga yang mungkin naik, itu pelan-pelan sudah mengikis kepercayaan, atau ternyata memang masyarakat masih wait and see? Iya, sebenarnya masyarakat kalau sekarang masih rata-rata masih wait and see, karena kan kebijakan baru tahun Januari, misalnya ini kebijakan PPN 12%, ini kan masih nunggu, meskipun pemerintah istilahnya banjir insentif. Ya kan artinya hitung-hitungan ada sekitar 260 triliun insentif yang diberikan, sementara PPN itu yang didapat cuman kira-kira 75 triliun kata teman-teman ekonomi begitu, hitung-hitungannya kasar. Nah, itu beredar di medsos. Nah, persoalannya kemudian ini berlaku hanya insentif hanya 2 bulan. Setelah 2 bulan itu apa? Bagaimana? Nah, sementara kondisi masyarakat kita ini kan situasinya ketika kebijakan yang lain, misalnya ada kebijakan option untuk daerah aja, ada option namanya kebijakannya itu, narik pungutan untuk pendapatan daerah. Kemudian ada kebijakan lain, misalnya kenaikan BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan naik, kemudian ada kebijakan asuransi kendaraan bermotor. Nah, ini semuanya melingkupi banyak sekali yang pada akhirnya belum lagi ada penerapan PP 28 yang akan berat. P28 tentang kesehatan, di situ misalnya minuman berpemanis itu kena cukai. Nah, ini kan sudah menjadi bagaimana kemudian nanti pemerintah sementara kebijakan yang terhadap PPN ini katanya pemerintah hanya kategori yang premium, mewah, tapi kan belum ada penjabarannya. Yang premium itu seperti apa? Nanti di masyarakat ujung-ujungnya, Mbak, itu masyarakat itu di pasar kalau saya naikkan harganya 12%, naik di situ. Masyarakat konsumen bisa apa? Kan bisa, karena pengawasannya yang belum ada. Jadi pertanyaannya di pengawasannya nih, semua kebijakan yang disampaikan ini pengawasannya seperti apa gitu? Iya, kira-kira seperti itu. Kalau memang mau kebijakan itu jalan, tentu pengawasannya instrumennya sudah disiapkan semua. Dan sampai hari ini kita belum mendengar komunikasi publiknya seperti apa. Sehingga publik itu nanti teredukasi kan. Sebenarnya niatnya kan baik, karena PPN itu tujuannya supaya masyarakat sadar akan pajak. Kan intinya seperti itu. Karena masyarakat kita banyak yang bandel pajak juga banyak. Nah, ini kan sehingga penting untuk itu. Karena itu konstruksi ke depan menurut saya lebih baik pemerintah melakukan satu sosialisasi, komunikasi publik, informasi publik, dan edukasi publiknya terus-menerus. Dan di satu sisi ada kewenangan dari daerah, karena masyarakat itu ada di daerah, bukan di pusat. Nggak kota semuanya lah. Sementara gitu ya? kabupaten kota sekarang masih
pimpinannya masih baru semua, Masih belajar juga. Masih belajar juga. Bagaimana menerjemahkan kebijakan yang PPN 12 ini kan menjadi persoalan yang kemudian Oke, ini menarik karena kita mau ngomongin politik tapi udah larinya yang PPN 12. Mas Philip, tolong dijelaskan. Satu sisi kalau tadi mendengarkan Mas Jadi dikatakan bahwa optimisme masyarakat ini menjadi modal yang baik ya kan. Tapi ternyata 1 Januari kita udah dihadapkan dengan kenaikan PPN misalnya 12%, yang itu juga cukup ngeri. Banyak di media sosial mengatakan soal pajak. Bagaimana menjelaskan ini? Apa sebenarnya target dari pemerintah sih Mas Philip? Yang pertama itu kan menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan dan memang Januari itu sudah harus naik 12%. Jadi itu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh DPR sebelumnya. Cuma waktu itu karena ada situasi yang tidak memungkinkan, ada COVID dan lain-lain, akhirnya naiknya hanya 1% dari 10% ke 11%. Tapi amanat undang-undangnya menyatakan Januari 2025 harus sudah 12%. Jadi ada dilema terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Kalau tidak dilaksanakan akan jadi amunisi politik bagi mungkin menimbulkan dinamika politik yang tidak perlu. Di sisi yang lain kita tahu ada tadi disampaikan oleh bestie saya. Jadi nggak salah saya memperkenalkan bestinya Mas Philip, ini salah duduknya nih. Ini satu Pak Jayadi, ada situasi global yang mungkin harus diantisipasi. Misalnya kan terkait dengan perang, itu mungkin mempengaruhi logistik, ekonomi dan lain-lain, sehingga memang harus ada sumber-sumber ekonomi baru di luar yang diusahakan, investasi, pembangunan, ekspor dan seterusnya. Tapi ada komponen yang tadi disampaikan oleh Pak Trubus, bagaimana meningkatkan kontribusi perpajakan masyarakat, dan itu sebetulnya hal yang normal di negara demokrasi manapun. Kontribusi masyarakat itu elemen penting bagi representasi. Kalau istilahnya kan no representation without taxation. Dan kali ini dalam konteks itu saya kira penting untuk kita memahami soal kenaikan pajak ini. Yang pertama yang paling penting itu amanat undang-undang yang harus dilakukan. Tentu saja kemudian ada dinamika masyarakat. Akibatnya tadi yang disampaikan Pak Trubus, ada pengecualian atau pengalokasian untuk insentif dan lain-lain sebesar 265 triliun sekian. Dan karena itu saya kira sebetulnya yang belum tercapai kan titik equilibriumnya antara kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan penerimaan masyarakat. Bahwa tadi menurut Pak Trubus idenya dan niatnya bagus, saya kira kita sepakat. Usulannya mengadakan sosialisasi yang lebih masif, edukasi pada masyarakat itu harus dikerjakan karena pemerintahnya juga baru berjalan 2 bulan. Tentu saja. Jadi sabar dulu nih. Ini kan lagi menetapkan fondasi meskipun katanya keberlanjutan. Bukan sabar, tapi artinya memang ada sudah pasti banyak PR-PR yang harus dikerjakan. Dan ini kan dalam konteks proses gitu. Dan misalnya antara lain adanya kantor komunikasi presidenan kan tujuannya untuk itu juga. Membantu ini kantor baru yang akan berusaha menjembatani komunikasi antara KL dengan masyarakat dan juga mungkin dengan dunia internasional. Tadi menyambung juga diskusi kita juga sempat sedikit tadi kita dengar bahwa faktor situasi global ini juga menentukan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam negeri. Kita akan lanjutkan, nanti saya minta tanggapan dari Prof. Aksisius dan juga Prof. Topo. Bagaimana dengan kepastian dari hukum dan lain-lain, itu penting sekali untuk menjaga dinamika politik dan juga investasi. Kami akan lanjutkan pemirsa setelah lagi, tetap bersama kami. Baik pemirsa, kami lanjutkan. Saya akan ke Prof. Alexius. Kalau situasi global membaca 2025, kita tahu 2024 itu mungkin pesta demokrasi di seluruh dunia ya kan. Ada presiden baru minimal dari Amerika Serikat gitu yang akan mempengaruhi. Sejauh ini seperti apa sih kondisi global prediksi Anda di 2025? Apakah kemudian perang akan tone down atau ternyata akan semakin memanas persaingan terutama dari China dan Amerika? Berbeda dengan kondisi dalam negeri di mana hal-hal itu di bawah kontrol kita ya. Di dalam hubungan internasional itu banyak hal yang penuh dengan ketidakpastian, ya, banyak hal juga yang tidak bisa kita prediksi. Tapi kita berhadapan dengan seorang presiden yang sangat bersemangat memobilisasi sumber daya internasional untuk masuk prioritas di dalam negeri. Iya kan?
pertanyaannya sekarang apakah bisa disinergikan antara yang global dan yang di dalam negeri supaya prioritas itu tercapai. Kita melihat beberapa hal dari apa yang dilakukan oleh Presiden kan, berbagai kunjungannya ke luar negeri. Kita membaca satu kebijakan luar negeri yang punya dimensi baru, multi direction foreign policy ya. Kita join BRICS, kita juga mau masuk OECD, ya kan? Dia berkunjung ke China, berkunjung ke Amerika Serikat. Ya, artinya kita membuka pintu kepada semua negara. Is it good? Apakah itu langkah yang baik yang dimulai oleh Presiden Prabowo untuk mengunjungi semua pihak? Ya, kita membutuhkan China, kita membutuhkan Amerika Serikat. Saya kira dalam konteks itu wajar-wajar saja ya. Presiden yang mau memobilisasi sumber daya internasional untuk melakukan itu. Cuma kita juga tidak bisa mengabaikan tradisi kita selama ini, gitu ya. Karena misalnya ketika kita join BRICS, itu memang suatu hal yang penting ketika kita menjadi anggota prominent di Global South, dunia selatan, ya. Kan kita lihat juga di dalam BRICS itu India sudah di sana, Afrika Selatan, Brazil sudah ada di sana. Saya pikir Indonesia milik sana itu juga tidak ada sesuatu yang luar biasa sekali. Itu memang tempat kita secara tradisi kan. Nah, tetapi persoalannya adalah apakah kita tetap mempertahankan prinsip-prinsip kita ketika kita berada di situ. Seandainya BRICS dibawa untuk agak konfrontatif dengan Amerika Serikat, ya. Misalnya mereka melontarkan ide single currency atau de-dolarisasi. Nah, itu kan Trump sudah siap dengan ancamannya. Berani-berani naikkan pajak lah, inilah semua ya kan. Apakah kita siap untuk itu? Itu jadi pertanyaan di 2025 ya kan, ketika Trump sudah dilantik nanti. Nah, karena itu mungkin ketika kita join BRICS, saya pikir kita jangan mengikuti pendekatan konfrontatif dari kelompok itu. Nah, kenapa? Karena secara tradisi Indonesia itu sejak Orde Baru kita tidak konfrontatif lagi ya, kita sangat kooperatif ya, dan kita menekan pendekatan dialog. Dan menurut saya kalau Indonesia menghadapi Amerika Serikat dan China, kita lebih diuntungkan kalau ada interdependensi antara mereka daripada kalau mereka konflik, Pak. Karena risikonya banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, sekarang bagaimana Presiden menavigasi kita punya foreign policy ini supaya mendukung prioritas di dalam negeri dia tadi, ya. Nah, ini yang menjadi tantangan di 2025 supaya jangan sampai bumerang untuk kita nanti ketika kita mau berhubungan dengan semua orang tapi tidak ada pegangan kita. Prinsip apa ini yang kita mau pakai? Nah, ini yang mungkin menjadi catatan di 2025 nanti supaya kita tetap memegang pada prinsip kita Indonesia sebagai middle power, itu bridge builder, moderating force, dan juga pendekatan dialog ya. Kita menjangkau semua ini kan. Tapi kita harus tetap punya prinsip untuk itu. Oke, kalau kemudian menyambung tadi statement dari Prof. Alexius, Mas Philip, bahwa target dari pemerintah dengan semua kunjungan yang dilakukan, dengan gesture politik internasional kita, bagaimana membumikan apa yang dilakukan Presiden di luar negeri itu bisa beneficial, membawa keuntungan bagi apapun target dan juga stabilitas ekonomi politik di dalam negeri? Ya, sebetulnya kalau kita lihat berbagai perjalanan itu ada benang merahnya, Pak Alex. Presiden ketika baru dilantik kan langsung berangkat ke pertemuan APEC di Peru, kemudian G20 di Brazil, dan juga kemudian ke berbagai negara lain untuk mengedepankan atau mendorong negara-negara yang berinvestasi. Tetapi yang menarik adalah tuan rumah APEC kali ini adalah Peru, tuan rumah G20 adalah Brazil. Ini adalah negara berkembang yang bisa men-set agenda kepentingan negara-negara berkembang. Makanya dalam dua pertemuan itu agendanya adalah kelaparan, penanggulangan kemiskinan, dan seterusnya. Dan itu adalah suara yang sebetulnya memang sudah disuarakan oleh Indonesia dan negara berkembang lain menggunakan platform di mana di dalamnya ada negara-negara maju. Hari ini Presiden ada di Kairo, KTT D8, Development Aid, negara-negara berkembang 8 yang pendapatan, yang GDP-nya adalah terbesar di antara negara-negara OIC. Dan ke-8 negara anggota ini menjelang nanti 2050 menurut PricewaterhouseCoopers akan menjadi negara-negara yang ekonominya terbesar di dunia, masuk dalam 10 besar. Artinya yang dilakukan adalah oleh Presiden mendiversifikasi pembukaan pasar baru, sumber-sumber ekonomi baru, kerjasama baru, yang sebetulnya agenda ujungnya adalah
kesejahteraan ekonomi di dalam negeri. Dan karena itu tentu saja memang kunjungan-kunjungan ini, komitmen-komitmen yang dicapai harus di follow up. Tapi kan itu cerita lain. Di follow up oleh kementerian dan lembaga. Nanti mungkin ya tahun 2025. Pintunya sudah dibukakan oleh Pintu Presiden. sudah dibuka dan juga ada solidaritas negara-negara berkembang. Karena apa? Menurut saya memang ada komplikasi pertarungan antara Cina dengan Amerika Serikat. Tetapi kan posisi Indonesia sejak dulu dan juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo hingga hari ini kita tidak mau didefinisikan oleh konflik mereka berdua. Karena itu kita harus membuka ruang-ruang dan benang merah yang kita lihat dari perjalanan-perjalanan ini adalah justru dia diverting, mencari jalan baru, melakukan diversifikasi untuk ekonomi Indonesia. Ketika di Brazil misalnya atau di Peru, antara lain yang dilakukan pertemuan-pertemuan terkait program domestik, makan bergizi gratis. Ada namanya School Meal Coalition, anggotanya 103 negara yang sudah melakukan atau berusaha melakukan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Jadi ini bukan sesuatu yang kalau banyak orang bilang ini populis, tidak akan berjalan dan lain-lain. Bahkan buang-buang anggaran. Ya, menurut Presiden dan juga kalau melihat apa yang dilakukan oleh banyak negara lain, itu adalah suatu keharusan yang harus dilakukan. Tentu saja kita harus investasi, yaitu uang, sumber daya dan lain-lain. Tetapi ini adalah global movement. Di dalamnya ada Kanada, ada juga negara-negara maju dan juga negara berkembang, dibantu oleh beberapa international organization juga, gitu. Negara-negara yang sudah melakukannya. Karena itu agenda-agenda yang dilakukan di luar negeri, sebetulnya yang terjadi sekarang adalah memang dihubungkan karena kebetulan banyak tuan rumah dari pertemuan internasional ini adalah negara berkembang. Sehingga kepentingannya sama. Karena itu kita boleh bilang pada negara-negara maju bahwa mereka punya kepentingan, tetapi ini momennya negara berkembang kok untuk berkembang. Ada yang bilang Amerika sedang menurun dan lain-lain, menurut saya bukan menurun. Yang terjadi adalah negara berkembang catching up. Dan kita nggak mau momentum kita berhenti ketika ada konflik antara Amerika dengan Cina. Karena itu jalannya sudah dibuka, tentu saja nanti kita akan lihat bagaimana follow up dari kementerian dan lembaga. Mas Jayadi, kalau Mas Jayadi melihat gitu agenda politik luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan kondisi global yang tadi disampaikan oleh Prof. Alexius gitu, bagaimana sejauh mana masyarakat akan berdampak ke pandangan masyarakat? Mungkin dari sisi politik. Contohnya makan siang gratis, memang berkaitan dengan ekonomi, tapi itu sebuah program politik yang sukses atau tidaknya itu menjadi pertaruhan. Iya, saya kira kembali lagi kalau soal, saya kira memang katakanlah Presiden Prabowo berhasil membawa sejumlah program, sejumlah uang ya, investasi ke Indonesia, membantu Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan implementasi dari kementerian lembaga, dari kita, dari masyarakat secara keseluruhan gitu. Dua hal yang saya bisa menjadi sorotan menurut saya adalah satu, apakah implementasinya akan cepat? Apakah tadi kalau bahasanya Afi adalah bagaimana itu dibumikan? Kan itu baru kan belum konkret saat ini baru percobaan di beberapa sekolah di beberapa daerah. Yang diperoleh Pak Prabowo melalui perjalanan-perjalanan tadi belum konkret tuh. Realisasinya seperti apa gitu kan? Iya, itu satu. Nah, yang kedua soal korupsi. Begitu. Biasanya kita itu kan banyak duit, itu sumber korupsi kan gitu. Banyak bocor. Sebenarnya saya memang mau tarik itu supaya Pak Prabowo bisa mengomentari nih. Ada duit banyak nih gitu ya. Kok bisa jadi peluang korupsinya menjadi besar. Apalagi kalau implementasinya lemah. Pengawasannya juga. Penyelenggaranya kementerian lembaga itu kan masih siap-siap sekarang. Misalnya Kementerian Pendidikan sekarang dipecah. Itu kan nanti karena school meal misalnya, itu kan terkait Kementerian Pendidikan segala macam, pemerintah daerah dan seterusnya. Itu sekarang pemerintah daerahnya lagi siap-siap, kementeriannya lagi sibuk untuk bagi-bagi orang, bagi struktur, bikin kartu nama kan gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Yang kedua, Anda bayangkan 70 katanya mulai dari 70 triliun ya untuk program makan siang gratis atau makan gratis itu. Itu kan nanti dilaksanakan 71 ya, pasnya gitu ya. Kurang satu lah Pak. Jadi Anda bayangkan yang mengerjakan misalnya yang menyediakan school meal di setiap sekolah itu siapa gitu. Anggarannya 10.000 kan katanya sekarang. 10.000 rupiah per makan siang. Per makan siang per anak kan. Itu pertanyaan, nyampe nggak 10.000 itu ke yang dimakan anak gitu kan? Dalam arti secara termasuk biaya produksi, biaya pengolahan segala macam. Jangan-jangan nanti
Kepotong lagi ya? Yang nyampe ke sana 5.000. Nah kalau misalnya kalau 5.000 tuh gizinya apa? Nah itu satu. Yang kedua, kalau itu tidak dibenahi dengan betul-betul detail, ini harusnya very very detail program. Harus itu kuncinya di situ. Karena kalau tidak bahaya. Rawan bancakan. Bukan hanya itu, lebih parah lagi rawan kesehatan. Bagaimana misalnya supaya murah orang makanan kemarin dipanasin aja gitu. Atau dibikinnya gitu kan? Massal supaya tinggal dibagikan. Siapa yang ngecek itu? Sekarang itu yang jadi pertanyaan. Kalau yang dikhawatirkan itu nggak akan jadi itu program, iya kan? Negara lain sudah melakukan. Penduduk Brazil itu hampir sama-sama kita 200 juta sekian. Dan mereka sudah melakukan dan baik. Yang kedua, saya kira kontrolnya akan datang dari orang tua murid, sehingga ketika terjadi di lapangan, dia akan langsung komplain ke sekolah, dia akan langsung komplain ke dapur dan lain-lain, sehingga mekanisme kontrolnya itu juga akan berjalan dari sisi dengan masyarakat sendiri. Masyarakat ketika dia sudah berjalan baik, tentu saja orang tua akan memperhatikan bahwa mungkin ada yang alergi, mungkin ya, atau yang lain-lain, mungkin ada satu case atau 2 case orang anak-anak tidak cocok makanannya dan lain-lain lah. Pasti ada hal-hal yang itu gitu. Tetapi poinnya kan adalah bahwa negara-negara lain bisa melakukannya, ukurannya sama kayak Indonesia dan negara berkembang. India melakukan, Brazil melakukan, dan itu menolong banyak anak juga gitu. Sehingga mungkin di sekolah kita harapkan tentu saja akan ada korelasi yang baik nanti antara ketika mereka sudah makan di sekolah, mungkin di sekolah dia lebih konsentrasi dan seterusnya akan meningkat pada hasil belajar misalnya. Tetapi kekhawatiran tadi kan sudah dihitung, sudah dicatat, sudah dipersiapkan, makanya dibuat pilot project dulu. Yang kedua ini kalau boleh Mbak Afi, kita harus juga memikirkan ulang makna quick wins. Karena sebetulnya yang dilakukan melalui program makan siang bergizi gratis itu bukan quick wins, itu program struktural. Itu struktural. Dan juga pengubahan nomenklatur kementerian itu juga struktural. Karena apa? Karena dampaknya nggak akan kelihatan sekarang. Kalau kita terbiasa terus-menerus quick win 3 bulan lagi harus kelihatan hasilnya. Nah itu agak gawat juga. Tetapi dalam beberapa program yang dilakukan, mungkin nanti ada industri pertahanan misalnya, ada makan siang bergizi gratis, dan program misalnya ketahanan pangan, lumbung pangan dan lain-lain. Itu semua soal struktural. Yang memang justru di sini komunikasinya yang kita lakukan, dengan bantuan Pak Trubus mudah-mudahan, bahwa programnya adalah program struktural. Termasuk mengubah misalnya struktur pajak dan seterusnya, itu semua struktural gitu. Dan memang ini saya kira hal baru. Nggak bisa dirasakan mungkin 100 hari gitu ya. Iya, dan kalau misalnya kita berpikir bahwa ini semua lagi masa belajar dan lain-lain, kalau gitu kita nggak boleh ada pemerintahan baru selamanya. Karena kan memang tujuan pemilu melahirkan pemerintahan baru, sehingga dia punya program baru yang akan dites, nanti diuji waktu pemilu lagi 5 tahun lagi. Di-approve oleh masyarakat atau tidak gitu ya? Betul. Oke, baik. Saya harus potong. Prof. Topo, saya minta tanggapannya usai jeda. Lalu apakah kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Mas Jayadi soal isu korupsi dalam program-program yang disampaikan pemerintah, apakah kemudian itu sudah diantisipasi? Anda melihat ke sana atau ternyata jadi program bacakan yang akhirnya ujungnya korupsi juga, koruptor yang kenyang, bukan masyarakat dan anak-anak sekolah kita. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Prof. Topo menyambung tadi pertanyaan saya. Kalau ternyata ada beberapa program prioritas lah dari pemerintahan baru di 2025 yang masih ditunggu-tunggu. Soal makan siang gratis misalnya. Bagaimana Anda melihat dari payung hukumnya dan teknis pelaksanaannya? Apa kemudian bisa dikawal dengan baik atau masih jadi rawan korupsi? Iya, pertama kalau soal kebijakan, oke lah itu kita sudah ini ya. Oke, sebagian terima, sebagian masih kritik, oke. Tapi saya mau lihat tadi yang disampaikan oleh Mas Jayadi tadi, yang namanya uang banyak, ya ada program, ada project, ya mesti ada kaitannya juga dengan soal procurement. Procurement itu adalah sekitar 70% dari tipikor di Indonesia itu ya dari sana arahnya. Sebetulnya ini bukan soal pemerintahan Prabowo. Setiap pemerintahan ya procurement itu soal ya. Mau pemilu uang banyak, pengadaan macam-macam ya mesti ada korupsi. Nah, jadi memang betul tadi kekhawatiran Mas Jayadi tadi perlu diantisipasi. Artinya
pemerintah punya program yang tujuannya bagus, niatnya bagus, tapi mesti ada dampak atau implikasi ke arah tipikor. Tapi saya boleh nyambung ini Mbak Afi yang disampaikan oleh Mas Philip tadi. Mas Philip bilang ini saya ininya menarik nih ya, membuka pintu, Pak Prabowo membuka pintu. Nah, tapi setelah dibuka pintu ada masalah apa nih gitu ya? Misalnya satu, ada program atau suatu kebijakan lah, diskresi yang menarik dari Pak Prabowo, yaitu hubungan baik dengan Filipina. Hubungan baik dengan Australia mungkin setelah itu. Dengan Filipina, Mary Jane sudah pulang kembali, ke Filipina. Kampung halaman. Itu adalah menurut saya satu terobosan. Karena undang-undangnya belum ada. Undang-undang tentang transfer of sentence person, ya, pemindahan narapidana itu belum ada. Jadi urut-urutannya harusnya ada undang-undang, kemudian ada perjanjian antar negara untuk mengembalikan itu. Dan banyak negara sudah nunggu-nunggu itu. Banyak karena mereka ingin mengembalikan narapidananya yang ada di Indonesia untuk ke negaranya. Sebaliknya banyak negara yang sudah banyak orang Indonesia misalnya di Malaysia ingin sudah dipulangin gitu kan, terlalu banyak di negara itu yang membebani juga di Malaysia dan negara lain. Nah, itu belum ada dan kemudian Pak Prabowo membuat satu terobosan lah, yaitu memulangkan Mary Jane. Nah, saya tadi sudah bicara kerangka hukumnya harus ada undang-undangnya. Tapi menurut saya ini bisa dijawab ya dari segi memang itu hubungan antar baik antar negara dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang namanya informal, kerjasama secara informal dan itu bisa jalan. Itu dalam soal macam-macam, misalnya soal pemulihan kerugian negara dan sebagainya yang ada di negara lain. Itu bisa. Tapi sebetulnya ini membuka pintu agar segera di bawahnya ya kementerian-kementerian segera bikin undang-undangnya, menyelesaikan. Sebetulnya undang-undangnya draftnya sudah ada. Rancangan draftnya ya setahu saya sudah ada. Tapi itu belum dibahas. Nah, saya juga nggak tahu apakah itu masuk dalam apa yang diprioritaskan ya. Tapi itu harus karena itu sudah mendesak. Bentar lagi Bali 9 dengan Australia dan banyak negara. Nah, satu lagi yang saya mau sampaikan ini Mbak Alfi. 3 yang dicanangkan oleh Pak Prabowo itu mengatasi narkotika, korupsi dan juga satu lagi judol. Nah, ini saya kalau baca di sosmed itu menarik ya. Nah, baru di zaman Pak Prabowo nih judol dibongkar. Tangkap semua gitu baru ya. di zaman Prabowo nih para koruptor ditangkap dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai kepuasan masyarakat itu hanya dengan kasus-kasus dan juga dengan terobosan-terobosan ini. Tapi memang harus segera diperkuat kerangka hukumnya. Dan satu lagi yang jangan lupa yaitu struktur tadi yang tadi sampaikan Mas Jayadi atau Mas Philip. Struktur ini banyak orang juga mengeluhkan karena lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia itu mungkin tingkat kredibilitasnya dan juga persepsi publik terhadap mereka juga masih belum tinggi-tinggi amat. Dan saya kira itu yang mesti di 2025 diperbaiki. Yang mana menurut Prof yang harus diperbaiki? Karena KPK yang sempat menempati tertinggi tiba-tiba drop karena banyak urusan ketua KPK-nya dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian polisi, no viral, no justice. Ini PR-nya banyak banget, kejaksaan, banyak isu dan hoax dan lain-lain. Yang mana yang harus diperbaiki duluan? Prof? Kalau mau bicara yang mana semuanya, ya kan? Semuanya. Tapi semua harus beriringan semuanya. Iya, kenapa? Karena kalau day to day masyarakat itu ya ketemunya dengan polisi, bukan dengan KPK. Nah, kalau persepsi mereka atau yang dilihat di publik, di sosmed dan sebagainya adalah tindakan-tindakan kepolisian yang menyinggung rasa keadilan masyarakat, pembunuhan oleh polisi terhadap polisi atau terhadap masyarakat dan tindakan yang tidak sesuai hukum oleh penegak hukum dan sebagainya, tentu itu langsung dilihat oleh masyarakat. Berdampak langsung. Betul. Nah, kejaksaan memang sekarang sudah banyak ya program tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi kalau saya amati sebetulnya baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK ini dari segi kerangka hukum kita sudah cukup lengkap ya, walaupun kemudian di akhir-akhir KPK ada perubahan undang-undang yang dianggap merugikan gitu ya. Nah, jadi menurut saya jangankan setahun 2025, 5 tahun pun menurut saya memperbaiki persepsi terhadap penegak hukum itu belum akan cukup. Gitu ya. Baik, kalau kita lihat ini saya tampilkan ada penilaian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Jadi yang korupsi dianggap yang buruk ini cukup tinggi. Ini menjadi PR juga. Ditambah bagaimana menurut Prof Topo sendiri? Sejauh mana kemudian pemberantasan korupsi, upaya penegakan hukum yang lebih baik, berkeadilan untuk masyarakat akan mempengaruhi satu, tingkat kepercayaan publik, keberhasilan dari program pemerintah sendiri, atau bahkan termasuk juga investasi dari luar negeri kan lihat juga gaduh nggak nih negaranya? Betul. Sebetulnya kalau kita lihat dua sisi ya.
orang luar melihat tingkat korupsi Indonesia itu tinggi, persepsinya susah dinaikkan. Mau jalan presiden manapun itu susah naik. Satu strip aja susah gitu ya. Nah, jadi saya terus terang saya ingin optimis ya. Saya ingin optimis, saya berharap membaik, tapi dari angka-angka selama beberapa tahun terakhir ini yang sulit meningkatkan persepsi orang terhadap tingkat korupsi Indonesia. Masyarakat gimana? Masyarakat itu yang dilihat adalah bukan korupsi yang besar-besar saja, tapi juga petty corruption. Mereka mengurus apa-apa, masih ada uang, pungli masih jalan pungli dan gitu sebagainya. Itu juga membuat persepsi masyarakat terhadap penegakan korupsi juga masih rendah. Tapi kalau menurut saya yang terpenting dua sih, yang kaitannya dengan Mas Jayadi dan Mas Pin ahlinya ya. Yaitu satu namanya korupsi di sektor politik. Political corruption. Satu lagi judicial corruption. Jadi kalau korupsi judicial, entah di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu masih besar, masih sulit saya kira dalam banget. Jangankan 1 tahun ya, sekali lagi dalam 5 tahun pun sulit. RUU perampasan aset yang digaungkan bisa menjadi sebuah pil yang efektif. Ini kan nggak masuk prolegnas, mundur bertahun-tahun. Bagaimana Anda lihat political will dari pembuat kebijakan sejauh ini? Sebut bagus, ada RU itu bagus ya. Tapi kalau jadi R terus ya, kapan jadi undang-undangnya? Tapi gini Mbak Afi ya, jangan sampai masyarakat itu misleading dengan RU ini. Jadi saya pernah baca di sosmed juga, masyarakat bilang itu sih belum ada undang-undang perampasan aset. Kalau ada udah disikat semua. Nah, ini kelirunya. Karena RUU perampasan aset itu tidak bicara mengenai conviction based asset recovery, tapi non conviction based. Nah, non conviction based itu tanpa putusan pengadilan pidana bisa dirampas. Itu tidak mudah secara hukum. Sebab apa? Bagaimana aset saya, aset Mas Jayadi atau Mas Philip tiba-tiba dirampas karena kok nggak pantas amat Topo punya kekayaan sekian, harus nggak mudah. Jadi sebetulnya itu hanya untuk persoalan koruptornya kabur ke luar negeri atau misalnya ada harta tidak bertuan dan sebagainya. Jadi negara versus aset itu, dan itu yang ada di RUU. Jadi bukan jangan sampai bayangan masyarakat itu dengan RUU ini disahkan. Jadi harta koruptor dirampas semua, dimiskinkan gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan salah paham, tapi harapan yang begitu dalam dari masyarakat supaya dimiskinkanlah itu para koruptor. Pak Trubus, Anda mau menanggapi? Iya, kalau saya sih melihatnya sebenarnya gini, publik itu menghendaki prosesnya itu tidak melalui pemidanaan gitu loh. Jadi nggak usah dipidana mereka itu, tapi langsung rampas asetnya. Itu karena masyarakat itu pengennya sudah pokoknya koruptor itu dimiskinkan, dinolkan kembali. Itu publik maunya seperti itu. Tapi kan persoalannya ini kalau bicara hukum kita tahu bahwa ternyata nggak semudah itu jalannya. Nggak semudah itu modelnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian ketika pemberantasan korupsi ini menurut saya publik itu diberi pemahaman bahwa proses-proses dalam penegakan hukum mengenai korupsi itu tidak semudah yang dibayangkan publik gitu loh. Jadi harus ada. Nah, kemudian ada korupsi yang selain politik tadi, ada polisi kebijakan. Nah, korupsi kebijakan itu paling berat. Di dalam saya orang kebijakan publik mempelajari, saya orang hukum juga ya karena belajar hukum. Jadi itu saya lihat adalah bagaimana kemudian ketika korupsi itu sudah dirancang sejak awal. Sejak mulai dari Banggar sudah dirancang ini akan seperti apa. Nah, ini yang belum pernah tersentuh sama sekali. Harapannya dengan adanya perampasan aset itu sebenarnya arahnya ke sana. Karena masyarakat itu sudah jengkel, sebenarnya jengah dengan cara-cara yang selama ini dilakukan. Kemudian hukuman koruptor yang makin lama makin ringan. Betul. Baik, kita lanjutkan. Mas Trubus, saya harus jeda dulu. Saya minta tanggapan dari Mas Philip, Mas Jayadi dan juga Prof. Alexius. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Saya ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Silakan menanggapi tadi masukan ya sebenarnya ya. Ada harapan masyarakat yang begitu besar. Ayolah kita melakukan pembenahan yang serius dari korupsi. Karena banyak hal yang bisa dilakukan ketika korupsi itu menurun dan kepuasan masyarakat berpengaruh pada poin itu, Mas Jayadi. Iya, saya kira kalau memang pemerintah serius, kan menurut saya nih salah satu hulu korupsi itu kan pertama political will ya. Dalam hal ini untuk membuat kerangka undang-undang yang betul-betul komprehensif. Nah, itu masalahnya.
karena seringkali yang membuat undang-undang langsung atau tidak langsung bisa jadi terkait langsung dengan dampak dari undang-undang itu. Misalnya undang-undang perampasan aset ya, itu jangan-jangan terkait dengan para pembuat undang-undang juga langsung atau nggak langsung, misalnya ya. Nah itu yang harus itu yang menjadi rumit nantinya. Jadi persoalan political will. Tadinya saya beranggapan bahwa di era Pak SBY dan Pak Jokowi itu persoalan-persoalan struktural yang terkait dengan pemberantasan korupsi itu selesai. Era berikutnya itu tinggal menjaga, memprevent supaya korupsi itu berada pada level yang minimal itu. Tapi tampaknya kan kita harus mulai dari awal lagi sekarang. Gitu. Akhirnya PR-nya nambah lagi. Nambah lagi. Gitu. Oke, Mas Philip. Kalau yang diminta sinyal sudah keras juga. Dalam pidato pelantikan sudah dengan keras menyampaikan bahwa tidak akan mentolerir bahkan pejabatnya, menterinya yang melakukan korupsi. Jadi dalam level komitmen kepala negara dan presiden itu sebetulnya sudah dilakukan. Tetapi aspek kedua yang mungkin juga perlu kita perhatikan, aspek pencegahan. Jadi ada bagian dari punishment, penangkapan dan lain-lain, orang dihukum karena kasusnya. Tapi juga PR besarnya adalah pencegahan yang mungkin kita di sini agak miss. Ada banyak survei yang memperlihatkan juga kadang-kadang masyarakat mungkin mentolerir, ada batas toleransi gitu ya. Ini konsultan politik udah apal juga nih kalau ada survei kan suka ada Anda pernah nggak memberi hadiah dan lain-lain gitu ya. Walaupun itu yang tadi mungkin disebut oleh Pak Topo itu petty corruption gitu. Tetapi yang mau saya katakan adalah ini PR besar memang bukan cuma pemerintah atau DPR tapi dari sisi semua orang kita harus melakukan usaha-usaha pencegahan korupsi. Sinyalnya memberantas korupsi dengan kuat, tapi undang-undang yang dianggap bagian dari pemberantasan korupsi seperti perampasan aset nggak gol-gol. Iya, itu saya kira tentu saja bukan hanya tugas Presiden Prabowo kan, karena undang-undang itu beradanya di DPR gitu kan. Tapi kan di DPR 91% kan punya Presiden Prabowo. Nah makanya saya bilang tadi kan apa political will-nya apa yang jadi masalah gitu. Kalau kemudian misalnya statement dari seorang presiden kan akan sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi dinamika di DPR. Ya saya mau nyambung tadi Mas Jayadi dan Mas Philip tadi. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada UNCC, Konvensi PBB Anti Korupsi 2023, yang Indonesia itu termasuk negara pihak, upaya untuk preventif itu udah banyak sekali. Ya, makanya Indonesia itu ada soal procurement, ada e-procurement sebagainya, kerangka hukumnya sudah ada. Kita juga melarang dan juga memidana pencucian uang dan sebagainya. Sebenarnya sudah banyak ya. Nah, tetapi problematiknya memang soal implementasi oleh lembaga penegak hukum yang oleh masyarakat dipandang juga nggak bersih-bersih amat. Ya, bukan hanya tidak maksimal, tapi jadi sapunya kotor gimana membersihkan? Itu antara lain pandangan dari masyarakat kalau kita baca di sosmed. Dan yang lain juga adalah kita ini, saya kebetulan beberapa hari yang lalu di KPK ada peringatan Hari Ulang Tahun Anti Korupsi Sedunia. Itu pimpinan KPK mengatakan bahwa kita fokusnya jangan hanya perampasan aset itu penting. Tapi juga yang penting kita 25 tahun punya Undang-Undang Tipikor yang kebetulan saya ikut merumuskan dulu ya. Undang-Undang Tipikor 3199 yang sudah diubah dengan di tahun 2001 itu sudah berusia lebih dari 25 tahun. 25 tahun dan hanya beberapa kali dikoreksi oleh MK, tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Sudah 25 tahun nih. Harus diperbarui dengan kondisi saat. Jadi selain soal kerangka hukumnya, tadi termasuk juga RUU perampasan aset, juga yang menurut saya paling penting adalah soal budaya anti korupsi jangan di masyarakat saja, tapi juga di lembaga-lembaga penegak hukum. Itu menurut saya yang paling penting. Itu yang paling signifikan. Iya. Baik. Terakhir Pak Trubus. Iya, kalau saya sih singkat saja Pak. Yang penting di daerah itu, kan itu kan sebenarnya daerah itu ada namanya APIP, Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah. Ini kan seringkali korupsi itu di daerah itu merajalela. Nah, ini nggak pernah dioptimalkan. Jadi kalau orang kebijakan publik itu melihat ini sudah ada inspektorat. Inspektorat SK-nya yang angkat adalah kepala daerah. Bagaimana dia seorang inspektorat bisa mengawasi kepala daerah yang kalau adalah atasannya? Yang angkat adalah nasibnya tergantung si kepala daerah. Kepala daerah itu. Sementara kepala daerah ini tergantung dari parpol yang mendukungnya. Sehingga yang terjadi adalah ketika korupsi daerah itu, APBD itu dipotong-potong di desa-desa itu, yang terjadi adalah kemudian pemerintah hampir melihatnya bahwa masyarakat izinnya cuma marah, jengkel gitu aja, Mbak.
Terima kasih banyak Bapak-Bapak, malam ini diskusi kita menarik sekali. Menatap 2025 dengan optimis, namun dengan berbagai catatan yang bisa kita lakukan, kita bisa berikan untuk pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk kehadirannya pada malam hari ini. Dan pemirsa, analisa peta politik tahun 2025 berdasarkan dinamika di tahun 2024 menunjukkan betapa kompleks dan tidak terduganya arah politik Indonesia ke depan. Meski masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan, namun harusnya pemerintah berani untuk menyelesaikan. Harapan adanya perbaikan bagi pembangunan bangsa ini ke depan tidak pernah berhenti kita hembuskan. Saya Firman undur diri, kita jumpa di Pesta Demokrasi selanjutnya. Terima kasih banyak atas atensi Anda. Selamat malam, selamat tahun baru. Bye-bye. Metro TV,